warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Anak sekalian, mari kita simak sedikit tentang strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi para orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah beliau, terutama dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, dalam strategi perjuangan dakwah beliau, salah satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut umat Islam saat itu adalah hijrah ke Habasyah atau Habsi. Nah, Habasyah ini adalah salah satu negeri yang dipimpin oleh Raja Nejus. Nah, Raja Nejus ini adalah raja yang Nasrani. Secara agama mereka Nasrani, tetapi sangat baik terhadap orang Islam. Nah, Raja Nejus dan para stafnya, dalam istilah akidah mereka ini dinamakan kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir zimmi itu adalah orang-orang kafir yang memang dia itu tidak memeluk Islam tetapi tidak memusuhi Islam. Nah, ini adalah status dari Raja Nejus. Nah, kemudian hijrah yang pertama, jadi dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini ada beberapa kali hijrah, kurang lebih 3 kali. Hijrah pertama itu adalah hijrah ke Habasah, atau Al-Habsi. Ini terjadi tahun ke-5 kenabian, diikuti oleh 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ini hijrah ke Habasyah yang pertama. Dalam hal ini, Rasulullah SAW itu tidak ikut, tetapi hijrahnya ini dipimpin oleh sahabat beliau, yaitu ada Utsman di sana, kemudian ada Ruqayyah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, dan lain-lain. Ini adalah para sahabat yang ikut hijrah ke Habsi atau Habasah yang pertama. Nah, kemudian karena hijrahnya para sahabat ini dinyatakan baik, mendapatkan sebuah suaka dari Raja Nejus. Apa itu suaka? Suaka itu adalah perlindungan hukum maupun perlindungan secara politik dan keamanan. Jadi siapapun, orang-orang Islam, para sahabat Rasulullah SAW saat itu yang sudah masuk ke wilayah Habasah atau Al-Habsi, ini dilindungi oleh Raja Nejus, baik dari sisi keamanannya, politiknya, kemudian sampai makan dan lain-lain, semua dilindungi oleh Raja Nejus. Nah, inilah informasi yang diterima oleh Rasulullah SAW tentang kebaikan Raja Nejus. Pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan seluruh atau
tidak seluruh tapi sebagian besar umat Islam untuk hijrah ke Habsyi. Ya, inilah yang disebut dengan hijrah yang kedua. Nah, dalam hijrah yang kedua itu diikuti oleh 100 orang. Ya, diantaranya ada 18 orang wanita di antara itu. Ya, jadi ini jumlahnya lebih banyak. Mengapa demikian? Ya, karena tadi informasi yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan Raja Nejus, ya, sangat baik terhadap orang-orang Islam di sana, ya. Nah, saat ini untuk hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Thalib, ya. Nah, ini rombongan para sahabat yang hijrah, ya, ke Habsyi tahap 2 atau gelombang kedua. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali karena memang mereka mendengar kebaikan dari Raja Habsyi, ya. Nah, kemudian, ya, setelah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ini didengar, ya, oleh para sahabat yang hijrah di Habsyi itu, ya, masuk Islam, maka seluruh umat Islam yang hijrah ke Habsyi, ya, kembali ke Mekah, ya. Nah, kemudian karena Mekah ini adalah tempat di mana umat Islam pertama kali, ya, memeluk agama Samawi, ya, maka semua umat Islam yang hijrah ke Nejus kembali ke Mekah. Nah, ini hijrah yang kedua. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah ke Taif, ya. Taif adalah salah satu tempat, ya, ini, ya, di mana diawali dari sebuah peristiwa, ya, ada dua peristiwa penting yang sangat memukul perasaan Rasulullah SAW, yaitu tentang meninggalnya atau wafatnya dua orang yang sangat melindungi dan sangat dikasih oleh Rasulullah. Yaitu yang pertama adalah paman beliau, ya, paman beliau yaitu Abu Thalib, ya. Abu Thalib adalah merupakan paman beliau yang tidak memeluk Islam, tetapi dia sangat membela orang-orang Islam, ya, terutama Rasulullah SAW, ya. Dia meninggal. Yang kemudian tidak lama kemudian, ya, meninggal lagi istri beliau, ya, orang yang selama ini membantu dalam proses pergerakan dakwah, baik dari sisi moral maupun dari sisi finansial, ya. Nah, inilah dua orang yang sangat dikasih oleh Rasulullah meninggal, maka tahun itu disebut Amul Hazn, yaitu tahun kesedihan. Nah, untuk melepaskan rasa sedihnya, Rasulullah SAW ini mencoba untuk hijrah, ya, hijrah dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan perlindungan diri sebagaimana para umat Islam ini dilindungi oleh Raja Nejus saat itu, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Desakan kafir Quraisy, kemudian penghinaan, tekanan, ya, terus terjadi tiap hari. Maka inilah yang mendorong Rasulullah SAW untuk mengembangkan dakwah Islam ini ke negara atau ke negeri Taif saat itu, ya. Nah, apakah berhasil? Nah, ya, kita lihat yang pertama, ya. Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif ini bukan lagi sebuah keberhasilan, ya, bukan lagi sebuah angan-angan yang membuahkan hasil yang baik, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Rasulullah dilempar
ya, oleh batu, oleh kotoran onta. Ya, kita lihat pada gambar ini ada sebuah goa, ya, atau gerbang, ya, gerbang masuk. Kemudian di atasnya ada gunung, ya. Nah, kemudian disinilah Rasulullah dilempar oleh batu dari atas gunung, ya, dari bukit. Nah, sebelahnya ini adalah gambar alam, ya. Di sana ada gunung Uhud, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditawari, ya, oleh malaikat. Baru ya, oleh malaikat Jibril, ya, bahwa malaikat Jibril merasa geram, ya, dengan perlakuan orang-orang Taif yang kemudian, ya, ini ditawari untuk menghancurkan, ya, negeri Taif ini dengan gunung, ya. Inilah dakwah Rasulullah SAW dan hijrahnya ke Taif yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik, tidak mendapatkan sambutan yang baik, tetapi malah sebaliknya, ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ini saja 2 hijrah, ya, kedua tempat, 3 hijrah Rasulullah SAW, ya. Hijrah pertama itu dipimpin oleh para sahabat. Hijrah kedua pun diikuti oleh sampai 101 orang, ya. Dan hijrah ketiga adalah hijrahnya Rasulullah ke Taif. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa membuat pencerahan, ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna